Mun coba berkelarat saya ini ngomong ini. Intinya begini, saya tadi semalam sebenarnya di telepon Kiai tentang buat mengembangkan menggunakan fasilitas kemudahan akses untuk mengembangkan produk. Artinya seperti itu. Ya, caranya adalah yang mengembangkan channel YouTube misalnya, terus kemudian membuat website, terus membuat akun media sosial dan sebagainya. Nah, ini tentu dibutuhkan orang-orang yang bisa melakukan itu. Nah, karena ini memang misinya adalah pengembangan pondok, tentu ya memang arahnya ya temanya pondok. Intinya seperti itu. Saya sudah sempat ngobrol dengan namanya Sahrul. Beliau juga sudah mengelola channel YouTube-nya dan mungkin nanti yang dibutuhkan tim. Jadi di antaranya kalau website, kalau channel, kalau akun media sosial itu kan yang perlu dikembangkan, bagaimana membuat akun media sosial itu supaya rame kan begitu kan, supaya rame, banyak dikunjungi dan sebagainya. Saya tadi sudah sempat ngobrol dengan Sahrul. Nah, bagian lainnya yang perlu, kalau tentang channel itu kan mungkin sebagian sudah mengalami ya, sebagian mungkin sudah menggunakan akun media sosial dan semacamnya. Tinggal nanti mungkin bagaimana sekiranya videonya atau kontennya bisa banyak ditonton orang dan lebih cepat viral dan semacamnya. Nah, barusan saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi ada rencana untuk ke website, membuat website pondok. Website pondok ini nanti dibutuhkan orang-orang yang memang bisa untuk menulis. Orang yang bisa menulis, yang menulis itu apa saja? Namanya pondok itu pasti banyak yang bisa ditulis. Pondok itu pasti banyak. Website ini nanti tidak hanya kepada orang-orang tertentu saja tentunya. Jadi bagaimana nanti terbentuk kreativitas sehingga semua santri itu diberi kesempatan untuk menulis dan tulisannya bisa dibuat. Di antaranya adalah bagaimana membuat profil pondok, profil kiai, terus mungkin di antaranya adalah keseharian, kegiatan keseharian dan semacamnya. Nah, nanti kalau umpamanya ini realisasi, diharapkan nanti supaya ada kreativitas untuk bisa menulis. Tentang seperti apa menulis itu, tentu nanti akan ada tutorial lah, pembelajaran bagaimana menata tulisan gitu. Tentunya nanti ini intinya bagaimana website itu isinya yang bisa menjelaskan semua tentang yang ada di pondok ini, mulai dari kegiatan, terus kemudian bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara masuk pondok, apa saja, bagaimana tentang pembiayaan, bagaimana tentang semuanya tentang pondok itu yang menjadi aminnya ya ini. Nah, karena ini medianya masih direncanakan, jadi nanti pengennya itu supaya ada persiapan dulu sebelum websitenya dibuat. Minimal sudah ada mulai yang belajar menulis, bagaimana sekiranya menulis tentang profil pondok, kapan pondok dibuat misalnya, siapa saja, kiainya siapa, terus pengurusnya siapa saja, terus misalnya ada berapa santri, itu kan namanya profil. Kira-kira seperti itu gambarannya.
ada dialog, maksudnya gitu. Kira-kira mungkin gambaran seperti apa yang muncul di kepala sampean, terus kemudian ini ditanyakan, kita ngobrol bareng saja. Jadi sifatnya kita bisa diskusi nanti supaya nangkep gitu loh. Kalau saya cuma ngomong sendiri terus sampai ada nggak terlalu banyak menceritakan dan sampai misalnya tidak ada sesuatu yang menjadi masalah, itu kan repot juga saya menceritakan secara detail. Karena kalau saya terlalu detail menceritakan, itu sama saja saya itu membodohi sampean justru. Monggo, kira-kira apa yang menjadi permasalahan untuk itu? Gimana? Kalau satu kita mengatakan dulu yang kita bahas ini sekarang TikTok bisa ngomong. Apa? TikTok dulu. Nah, TikTok dulu. Oke, konten. TikTok kita konten TikTok. Setelah TikTok nanti paham, kita munggah ke YouTube. Melalui YouTube baru website. Jadi supaya satu pembahasan nanti paham benar. Jadi TikTok bagaimana tata cara mengupload, cara setelah bisa mengupload baru nanti teori memviralkan supaya sering ditonton. Terus YouTube setelah itu baru website. Karena saya pun tidak tahu anak-anak itu bisa pun tidak mengupload TikTok, saya tidak paham. Itu bagian dari masalahnya sebenarnya. Oke, sementara ini kan sudah ada Mas Sahrul. Jadi begini, kalau tentang pertama itu begini ya, kalau tentang akun media sosial, jadi begini, yang ditentukan pertama itu adalah tema. Membuat akun media sosial itu pertama itu tema. Tema itu sesuatu yang akan dibahas dalam channel itu, sesuatu yang akan disampaikan. Jadi nanti channel itu isinya ya berhubungan dengan itu saja, tidak berhubungan dengan hal lainnya. Misalnya kalau ini kita sederhanakan langsung ini adalah channel pondok yang akan kita kelola, kan begitu kan. Nah, channel pondok ini ya isinya ini tentang pondok. Jangan membuat konten video atau apapun yang tidak ada hubungannya dengan pondok. Sesuatu yang berhubungan dengan pondok itu ya semuanya yang ada di pondok ini. Entah itu anak-anak misalnya sedang makan, itu termasuk konten. Anak-anak sedang belajar, kiai sedang ngaji, bahkan kiai misalnya tepak gendong putranya, itu bisa jadi konten. Misalnya Gus Ilmi sedang menggendong putranya, misalnya suasana belajar di pondok. Banyaklah kalau tentang itu. Nah, barusan ditanya bagaimana cara memviralkan. Jadi begini, setelah ditentukan tema, membuat channel itu supaya jadi begini, saya sampaikan dulu ya. Pada prinsipnya algoritma di semua platform media sosial itu sama, baik itu YouTube, Facebook, TikTok, apalagi Instagram dan semacamnya, itu pada prinsipnya sama. Jadi gini, jangan obah-obah. Intinya seperti itu. Kalau bahas pondok ya pondok, semua yang berhubungan dengan pondok. Jangan membuat video lain selain itu. Itu pertama. Yang kedua, itu adalah rajin. Rajin itu akan mempengaruhi nanti video itu cepat viral atau enggak. Akunnya atau channelnya itu akan cepat sampai ke banyak orang atau tidak. Rajin itu misalnya dalam sehari membuat 3 video, 5 video. Misalnya intinya rajin. Nah, jadi begini, membuat video viral itu dan akun viral itu kuncinya adalah rajin itu. Jadi begini, ketika nanti sudah dalam satu channel itu ada banyaknya sekitar 50 video, itu nanti akan ada salah satu dari video itu yang akan viral. Nah, satu video yang viral ini akan berpengaruh ke semua video yang ada. Ketika satu video ini
maka subscribernya akan banyak, pengikutnya akan banyak, akan bertambah, dan video-video lainnya akan ikutan banyak yang nonton. Jadi terus diantaranya adalah supaya cepat, jangan pernah nge-share, jangan nge-share link, itu bahaya. Jangan nge-share link. Sampai buat video di YouTube, terus linknya di-share, misalnya ke WA, ke Facebook, itu usahakan jangan. Ini dalam rangka mengembangkan ya, beda. Kemudian setelah channelnya itu besar, itu nanti beda kondisinya. Ketika kita sedang membangun itu jangan nge-share link. Setiap platform media sosial itu punya penontonnya sendiri, punya penggunanya sendiri, gitu ya. Ketika sampean itu membuat video di YouTube, terus kemudian videonya di-share ke Facebook atau ke WA, maka algoritma YouTube itu membacanya. Penontonnya itu penonton eksternal. Penonton eksternal itu akan membuat video sampean justru tidak direkomendasikan oleh YouTube. Jadi video yang direkomendasikan itu adalah video yang ditonton atau dilihat oleh pengguna YouTube. Kalau sampean itu ngupload di YouTube, biarkan video itu ditemukan oleh YouTube, oleh pengguna YouTube. Kalau sampean nguploadnya di Facebook, biarkan video itu dilihat oleh pengguna Facebook. Begitu. Karena masing-masing itu punya penontonnya sendiri-sendiri. Sampai nge-share, sekalipun banyak yang nonton, misalnya sampai buat video YouTube, lalu di-share ke WA, banyak-banyaknya, banyak yang nonton. Video sampean yang di YouTube itu tetap tidak akan menjadi video yang direkomendasikan. Jadi begini, algoritma itu membaca video itu menarik atau tidak, itu ketika video itu ditonton oleh pengguna YouTube, ditemukan oleh pengguna YouTube, banyaknya penonton itu di situ, gitu ya. Ketika yang nonton itu bukan pengguna YouTube, maka video itu tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, usahakan video itu mendapatkan banyak komentar di awal-awal. Jadi misalnya ngupload kan, ngupload itu biasanya ada jam-jamnya. Jam dimana orang ketika sedang pegang HP. Itu biasanya nanti kalau YouTube-nya itu sudah monetisasi, itu biasanya ada analitik gitu ya. Analitik itu biasanya ditunjukkan di situ jam berapa penonton banyak berkunjung. Nah, itu bisa dijadikan acuan jam berapa kita harus ngupload. Jadi ngupload itu nggak bisa sembarangan juga. Biasanya kalau saya itu biasanya ngupload itu ketika jam-jam 5 sampai jam 9 malam. Di atas jam 9 malam sama sebelum jam 5 itu jangan ngupload. Karena orang sedang sibuk. Jam 5 itu rata-rata orang itu dalam kondisi pegang HP karena nungguin maghrib, pulang kerja dan semacamnya. Jangan catat. Nah, yang mereka pegang poin-poinnya tadi jam upload itu bagian jam upload ya. Jangan mengupload juga di atas jam 9 malam. Beda. Terus apa namanya lagi? Tidak upload jam 9 malam. Jadi usahakan upload itu dari jam 5 sampai jam 8 malam. Itu waktu upload. Karena waktu itu orang sedang pegang HP semua. Tujuannya apa? Kenapa harus upload jam segitu? Saat orang lagi pegang HP, 1 jam sampai 3 jam pertama itu sangat berpengaruh. Ketika video itu ditonton ribuan penonton di 1 jam pertama, itu nanti video itu akan menjadi video yang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kita itu nggak perlu bayar iklan sehingga video itu agar banyak ditonton, ya gitu. Jadi intinya video itu diupload dulu, nanti usahakan ini bisa dikondisikan sebenarnya.
kalau umpamanya di pondok ini ada beberapa yang memang pegang HP, itu bisa dikondisikan supaya masing-masing itu berkomentar menggunakan akunnya masing-masing, berkomentar di video itu. Karena video yang banyak dikomentari itu akan dibaca oleh algoritma sebagai video yang menarik. Ketika video itu dianggap menarik, maka oleh algoritma video ini nanti akan dipromosikan. Begitu. Akan dipromosikan ke penonton-penonton yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, bagian lainnya dari jam upload tadi ya, terus kemudian bagaimana sekiranya banyak komentar, jangan nge-share link dulu. Usahakan nge-share link itu nanti. Misalnya video diupload sekarang, usahakan biarkan ramai dulu, atau tunggu dulu minimal 1 kali 24 jam. Video itu biarkan dulu. Kalau memang dianggap perlu nge-share video itu ke WA atau ke Facebook atau ke lainnya, usahakan nanti nge-share-nya itu tunggu 1 kali 24 jam. Dan usahakan kalau bisa nge-share itu jangan nge-share linknya kalau di WA ya. Karena ketika kita nge-share link di WA itu biasanya bisa langsung ditonton di WA. Kan gitu kan? Orang tidak ke platform. Kan begitu kan dia? Biasanya saya itu kalau harus nge-share itu biasanya begini. Buat thumbnailnya itu yang di-share terus kemudian diberi link. Kan otomatis nanti orang pakai klik link. Kalau ngeklik link itu otomatis dia akan dibawa ke platformnya. Jadi maksudnya begini, tujuannya supaya video itu ditonton di platformnya. Jangan di media eksternal. Kira-kira seperti itu. Ini kan ada mbak-mbak lagi ini. Jadi, nah, oke sudah ya barusan ya. Pertama tema, menentukan tema, jangan rubah-rubah. Terus karena ini pondok dan kita tujuannya membranding pondok, usahakan buat hashtag yang sama di setiap video. Hashtag yang sama itu misalnya begini ya. Yang menjadi ciri-ciri utama di pondok ini apa? Anggaplah begini, 3 misalnya begini ya. PP Bahrul Ulum Pangeran, terus kemudian Ngaji Ngopi, terus kemudian Gus Hilmi. Pastikan 3 hashtag ini gitu, itu ada di setiap video. Jadi di deskripsi video itu pastikan ada hashtag ini. Dan usahakan setiap video itu ada deskripsinya. Jadi jangan hanya judul saja. Buat deskripsi misalnya begini ya, kayak kemarin pengajian. Itu kan live itu kan tidak ada deskripsinya, cuma judul aja. Usahakan ada deskripsinya. Deskripsi itu apa? Misalnya pengajian ini dilaksanakan pada hari ini tanggal segini ini di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Usahakan di deskripsi itu PP Bahrul Ulum itu diulang beberapa kali gitu ya. Terus kemudian Ngaji Ngopi juga diulang, terus juga diulang. Belum nanti ada hashtag di bawah. Itu yang 3 itu tadi. Terus kemudian di hashtag itu di deskripsi itu diberi penjelasan lah intinya. Pengajian itu dilaksanakan kapan, terus kemudian ada berapa banyak pengunjungnya dari kalangan apa saja, santri, ya semua yang mungkin bisa diinformasikan itu bisa ditulis di deskripsi. Jadi begini, ketika orang nanti melakukan pencarian di YouTube dan yang dicari PP Bahrul Ulum, maka video itu akan muncul. Diutamakan. Ketika ada orang nyari Ngaji Ngopi, maka video pondok sini akan muncul. Ketika ada orang nyari Gus Hilmi, maka video yang ada di pondok di channel itu akan muncul. Tujuannya ke sana. Perlunya deskripsi itu deskripsi. Agak ribet ya. Jadi itu ya. Tadi menentukan tema, jangan ubah-ubah. Jadi video itu pastikan brandingnya adalah PP Bahrul Ulum, terus kemudian ya
judul itu juga pastikan ada PP Bahrul Ulum itu. Entah mau ditaruh di belakang nanti gitu ya. Pokoknya PP Bahrul Ulum itu harus ada di judul juga. Entah ditaruh di dijelaskan misalnya ngaji ngopi menjelaskan tentang apa, terus di belakang tuh kasih PP Bahrul Ulum, itu tetap ditaruh di judul. Usahakan seperti itu. Karena PP Bahrul Ulum itu banyak, usahakan kasih Paleran, PP Bahrul Ulum Paleran. Gitu ya. Jadi PP Bahrul Ulum Paleran itu jangan sampai tidak ada. Nah, video-video yang sudah ada itu nanti bisa ditambahkan, bisa ditambahkan hashtag dan sebagainya, dan itu mungkin bisa dilakukan ketika Semerut hashtag tagar itu, nah, tagar terus kemudian Ngerti nggak? yang ditulisan itu. pagar. Oke, saya kan melihat video di pondok Nuratul Quran. Nuratul Quran itu pondok sedikit, kemudian santrinya sedikit, kemudian sestabnya sedikit. Tapi begitu saya lihat satu kali jelas. Kemarin pun anggar buka YouTube itu tampil aja. Nah, itu namanya algoritma. Ini barisan ya. Jadi begini, kenapa tadi saya katakan jangan ubah-ubah, gitu ya. Dan kenapa saya katakan tadi, kenapa harus ditonton video itu harus ditemukan di YouTube, jangan ditemukan di luar YouTube, kan begitu kan? Tujuannya begini. Ketika algoritma itu begini ya, ketika sampean itu buka YouTube, ketika sampean melihat video yang seperti tadi apa namanya pondok Nuratul Quran, sekali sampean melihat video itu, dilihat sampai selesai, maka kamu oleh algoritma YouTube itu sebagai penonton dianggap langganan, dianggap senang ke video Nuratul Quran. Jadi sampean kalau melihat satu video dan video itu ditonton sampai selesai, begitu, sampean akan dibaca oleh algoritma senang video ini. Nah, maka nanti algoritma itu YouTube itu akan memberikan video-video yang sama ke sampean. Jadi begini, kenapa saya tarikan begini ya? Ini namanya memahami algoritma ya. Saya buka YouTube, terus saya melakukan pencarian video mancing. Nah, ketika saya melakukan pencarian video mancing, lalu saya tonton satu video dan satu video itu saya tonton sampai selesai, maka ketika saya membuka YouTube, itu saya akan disuguhi oleh video-video mancing. Gitu paham ya? Nah, makanya di sini perlunya YouTube itu membaca user, membaca juga penonton, gitu ya, pengguna, orang yang menonton. Jadi begini, kenapa penting tadi ada Gus Hilmi, penting ada PP Bahrul Ulum Paleran, penting ada ngaji ngopi. Ketika orang nanti nonton itu dan orang itu nontonnya sampai selesai, maka orang itu nanti akan dikirimi video-video Bahrul Ulum ini yang mungkin video yang tahun lalu juga itu akan ditunjukkan orang ini. Itu namanya algoritma. Terus diantaranya adalah algoritma itu juga membaca wajah, membaca tampilan, dan membaca suara. Nah, jadi suara Gus Hilmi terdengar jelas dan ada pelang pondok juga terlihat dengan jelas, wajah Gus Hilmi juga terlihat dengan jelas, itu juga penting. Karena siapapun nanti yang menonton video Gus Hilmi, maksudnya ya, yang wajahnya terlihat jelas dan suaranya terdengar jelas, maka orang ini nanti juga akan diberikan video-video yang lain yang berhubungan dengan Gus Hilmi dan pondok. Kayak itu algoritma itu seperti itu. Itu ya. Ada yang mungkin perlu ditanyakan sampai sini? Untuk kembali lagi pada Nuratul Quran, saya melihatnya Pak itu tulisan yang ada di situ bukan hanya sekedar
identitas pondok. Tapi termasuk sing ditulis kan iku pondok Lodroyo. Mari miring-miring pager. Diparani Gus Bah. Saya cuma dipandang iki lek dipasani jeneng Gus Bah, padahal ngajine itu Gus Bah. Mungkin ketika nanti diketik Gus Bah ini keluar, mungkin gitu. Mungkin berpikirnya ke sana. Tapi tidak begitu sebenarnya. Kalau memberikan hashtag yang tidak ada hubungannya, itu justru akan nanti akan mengarahkan orang untuk menonton video lain, channel lain. Ketika hashtag itu misalnya hashtagnya adalah hashtag Gus Bah, ketika hashtag itu dipencet oleh orang ini penonton dan munculnya justru adalah muncul video lain, gitu ya, channel lain, maka channel ini akan ditinggalkan nanti, gitu. Berarti cukup identitas. Iya, jadi tetap biarkan identitas yang 3 itu tadi. Enggak, kalau mau identitas kita enggak. Tidak apa, misalnya menambahkan apa namanya ya. Maksudnya begini, 3 hashtag itu harus ada. Jadi 3 hashtag yang sama itu jangan sampai dirubah. Terus kemudian kalau ditambahkan hashtag lain itu tidak apa-apa. Misalnya Madrasah Al-Hariri, misalnya musola apa, misalnya asrama apa, itu tidak apa-apa. Tapi hashtag yang 3 ini itu harus ada. Dan jangan menambahkan hashtag yang tidak ada hubungannya, yang tidak ada hubungannya dengan pondok. Karena ketika dia nanti terarahkan ke channel lain atau ke video lain, orang ini pindah ke sana, terus dia menonton video ini sampai selesai. Begitu video lain ini, maka nanti dia akan dimunculkan video-video itu, bukan video ini lagi. Balik. Kira-kira seperti itu. Paham? Jadi begini, kalau tentang bagaimana sekiranya videonya itu nanti banyak ditonton, tidak perlu ambisi, gitu ya. Pokoknya fokus membuat video saja. Buatlah konten yang menarik, buatlah konten itu yang informatif, buatlah konten yang cukup bagus lah, kualitasnya. Fokus itu saja, buat itu saja, sudah berulang-ulang. Itu usahakan rajin, minimal kalau akun itu sudah banyak, misalnya ya, akun misalnya videonya sudah ada sekitar 50 video lah misalnya. Itu bisa setiap hari minimal satu upload. Itu begini, tujuannya kenapa harus setiap hari upload untuk channel muda ya, untuk channel yang belum besar. Kenapa harus setiap hari upload? Pertama begini, algoritma itu juga membaca channel ini aktif apa tidak. Gitu. Ketika sampai itu setiap hari upload, maka sampai akan dideteksi oleh algoritma itu, atau Facebook, atau Instagram, atau TikTok, itu sebagai channel atau akun yang aktif. Ketika sampai itu sudah dideteksi sebagai akun yang aktif, maka otomatis video sampai nanti akan direkomendasikan. Dan jangan meninggalkan channel itu ketika misalnya sudah viral, sudah banyak. Jangan sampai meninggalkan channel itu, tidak upload misalnya, atau tidak dibuka misalnya sampai lebih dari 7 hari. Karena channel ini nantinya akan kehilangan penonton. Ini saya sampaikan dulu ya, rekan-rekan. Saya tidak belajar secara akademis tentang ini. Semuanya berdasarkan pengalaman. Saya ini menjalankan 5 channel YouTube, belum yang di Facebook, yang di yang di Instagram, yang di TikTok. Kalau di TikTok sudah di-ban punya saya, 3 di TikTok itu sudah di-ban. Dan di YouTube itu punya saya kemarin sudah hampir 70.000, ya hampir 70.000 subscribernya. Dan karena kemarin kena diskonen, saya tinggalkan
saya tinggalkan tuh kurang lebih 3 bulan, saya biarkan kosong tidak isi. Itu subscribernya aja sudah hilang 500. Begitu. 3 bulan itu saya tinggal itu tidak saya isi. Subscribernya bisa hilang sampai 500. Jadi rajin itu penting. Nah, sekarang kita bahas tentang konten. Konten itu seperti apa sih? Kan begitu ya. Nah, ketika sampean dulu ya, bagaimana cara membuat konten yang sekiranya supaya cepat banyak subscribernya, kan gitu ya, cepat banyak subscribernya. Yang pertama harus dilakukan kalau targetnya adalah subscriber, pengikut atau follower. Yang pertama harus dilakukan adalah ini membuat video short sebanyak-banyaknya, video pendek, video yang kurang dari 1 menit. Ya, jadi membuat video sebanyak-banyaknya, video yang aslinya. Sama kan mungkin pernah lihat YouTube atau lihat Facebook atau lihat apa, banyak video gak penting tapi viral. Kan banyak kayak gitu ya. Nah, jadi begini, membuat video short itu membuat video atau membuat judul itu jangan tidak harus sempurna. Kita kan punya kecenderungan memberikan informasi itu sempurna, kan begitu. Jangan sempurna, biasa-biasa saja. Justru jadi begini, membuat video pendek itu juga tidak harus membuat sampai setiap hari. Kalau sudah ada video panjang itu bisa dijadikan video short. Satu video panjang itu bisa dijadikan 5 sampai 10 video short. Jadi kan mungkin paham ya. Jadi istilahnya itu ada remix. Saya contohkan dulu. Nah, misalnya video kayak gini. Saya kan buat video panjang. Ini durasinya 30 menit. Atau kalau di sini bisa dicontoh, saya lihat video yang di sini aja lah. Kajian. Yang itu ya, kapan hari ya? Mas Widaya. Nah, Mas Widaya. Atau yang pengajian kapan hari ya? Nah, ini kan ada video kayak gini ya. Video live ini bisa dipotong menjadi video short. Kalau sampai adminnya justru enak. Kalau bukan admin juga bisa. Ini di sini ada istilahnya. Ini di sini ada klip atau biasanya ada tulisan remix. Gitu ya. Di remix itu, jadi begini, ada bagian yang misalnya ada jauhnya kiai yang menarik nih, potong bagian itu saja, potong bagian itu, upload. Nanti ambil bagian yang menarik lagi, potong, upload. Ambil bagian yang menarik lagi, potong, upload. Ini di sini tidak perlu upload kan sebenarnya ya, langsung kepotong, ya langsung jadi. Jadi gitu. Misalnya kayak gini ya, kalau saya contohkan di sini, saya membuat video remix itu kayak gini. Nah, ini video remix namanya. Ini video panjang yang saya potong sebagian, lalu saya upload. Jadi saya ambil 1 menit, saya upload. Satu video itu bisa jadi 5, bisa jadi 10 dan sebagainya. Nah, ini bagian trik yang bisa dilakukan ketika sampai membangun channel. Jadi tidak harus sampai membuat video setiap hari, enggak. Gitu. Jadi video yang ada itu tinggal sampai perhatikan mana nih bagian daunnya muslimi yang manfaat, misalnya ini menarik untuk ditampilkan, yang bagus
potong bagian itu. Terus videonya sendiri. Bisa videonya orang sebenarnya, cuman karena ini brandingnya adalah branding pondok, ya videonya sendiri. Dan begini, ketika video itu video remix, ya, video panjang yang dijadikan video pendek, nanti pasti di bagian pojok kiri bawah itu ada link ke video aslinya. Jadi orang yang menarik, yang mungkin ingin melihat video panjangnya itu bisa langsung ngeklik video yang di pojok ini. Gitu. Video fullnya ya. Video fullnya. Jadi kayak gini ya, tak kasih lihat. Nah ini di sini kan ada ini kalau diklik langsung ke video aslinya. Ini video aslinya. Apakah otomatis langsung ada link? Otomatis. Ini otomatis ini. Ini kan di sini. Jadi nggak perlu dibuat ini. Ketika itu video remix, maka langsung akan otomatis ada seperti ini. Jadi orang bisa langsung klik ini, bisa langsung ke videonya. Tapi nggak perlu membuat link ini, nggak perlu. Sama tulisan di bawahnya atau caption? Iya, itu otomatis. Kalau captionnya bisa dibuat sendiri, captionnya bisa dibuat lain. Tentang apa sih? Jadi begini, potong bagian itu, lalu kemudian berikan keterangan. Ini Gus Ilmi sedang membahas apa? Nah, nanti video lengkapnya bisa ditonton di sini. Misalnya kayak gitu. Nah, itu bagian untuk supaya kelihatan rajin ya. Jadi untuk channel kecil itu supaya cepat mendapatkan subscriber itu diantaranya seperti itu, harus rajin, minimal satu lah sehari, minimal satu sehari. Nah sekarang begini, yang akan kita jadikan konten apa? Itu kan masalahnya. Yang mau jadikan kita konten itu apa? Begini, membuat konten itu sebenarnya tidak serumit itu. Begitu. Ketika sampai sudah terbiasa membuat konten, maka akan mudah membuat konten. Jadi gini, konten itu tidak harus sesuatu yang resmi, misalnya Gus Ilmi lagi ngaji kopi atau mungkin lagi ngaji kitab, tidak harus seperti itu. Konten itu yang penting tidak keluar dari PP Bahrul Ulum, itu intinya ya. Apa yang tidak keluar dari PP Bahrul Ulum itu banyak. Papan nama itu bisa jadi konten, papan nama ini itu bisa jadi konten. Tinggal sana sudah pintu gerbang, nanti captionnya pintu gerbang PP Bahrul Ulum, upload. Buat video 10-15 detik. Pintu gerbang masuk Pondok Gede, dalam Gus Ilmi, misalnya ya. Asrama apa ini namanya, kan ada asrama ini namanya ini. Nah Ridwani misalnya, Madrasah Al-Harri, anak-anak santri sedang makan, anak-anak santri sedang belajar, santri sedang bermain bola, itu bisa jadi konten semua. Mbak-mbak sedang nyapu, itu buat video short saja, jangan video panjang ya, video short. Terus misalnya ada, ini kan ada pelang-pelang ini ya Mbak, ada apa kalang-kalang hikmah itu, ada kalang-kalang hikmah, itu bisa bisa di-shoot juga. Apa namanya, kan ada kalang-kalang hikmah itu bisa di-shoot juga. Ini di apa, nanti bisa ditulis, ya ditulis artinya itu bisa ditulis jadikan caption bisa. Buat videonya itu, atau mungkin kang-kang santri memberikan kata-kata. Bisa. Itu lebih bagus. Kata-kata hari ini. Tapi kata-kata yang kalam-kalam bagus itu. Ya usahakan begini, kata-kata hari ini itu kalau bisa ya pondok, ngomong Iya, kata pondok. jangan Misalnya apa? Ya pondok pondok di PP Bahrul Ulum misalnya gitu ya. Ya kayak gitu-gitu lah. Banyak lah intinya seperti itu nanti bisa dikembangkan. Kalau kayak gitu ya. Misalnya apa? Suasana pagi hari di PP Bahrul Ulum, suasana siang hari,
suasana ketika ngaji, itu buat video pendek saja gitu. Karena di sini targetnya kan ini kan channel baru, akun baru, yang subscribernya masih sedikit. Video panjang sudah ada, yang ngaji kitab dan semuanya itu video panjang. Sekarang perbanyak membuat video pendek itu. Membuat video pendek itu tidak harus 1 menit, bisa hanya sekedar 15 detik, 10 detik, bahkan 3 detik. Minimal kan 3 detik kan video itu, minimal 3 detik. Itu tidak apa-apa, nggak harus yang panjang sekali. Atau mungkin banyak lah nanti kalau tentang itu membuat konten itu nanti bisa dikembangkan. Sementara gambarannya seperti itu. Ya reklame, ya pintu masuk, ya suasana di dalam kelas. Ya ustadz ini juga ini ustadzah juga bisa diperkenalkan. Ini ustadz di sini tidak? Ustadz Arif misalnya. Ustadz yang ngajar di kelas intinya konten itu banyak gitu. Kalau di pondok itu banyak sekali konten itu, santri baru ya banyak lah, itu yang bisa dijadikan konten itu ya, santri baru. Dan usahakan begini lagi, karena ini pondok, manfaatkan keberadaan santri itu sebagai konten. Tujuannya apa? Banyak orang tua itu yang pengen melihat anaknya, gitu, kangen. Iya, usahakan begini, ada 3 santri yang sedang ngumpul atau 5 santri, pastikan muka wajah-wajahnya kelihatan, tanpa caption, tanpa apapun, itu tidak apa. Sini saja teman, santri lagi duduk-duduk. Video itu nanti ya, video itu ketika ditemukan oleh orang tuanya, misalnya ada 5 anak ya, ketika ditemukan oleh orang tuanya ini akan otomatis nanti mengirim video itu ke orang tuanya yang tidak tahu, itu otomatis begitu. Dan orang tua yang senang karena ada video anaknya itu akan otomatis meng-share video itu ke ke statusnya, mungkin ke akun-akunnya di Facebook dan semacamnya. Kayak gitu, itu namanya memanfaatkan peluang. Makanya saya sarankan begini, ketika membuat acara, ketika dalam sebuah acara ya, misalnya kayak pengajian, nah, itu saya agak menyayangkan kemana yang live itu ya, karena video hanya terfokus pada pentas, itu kurang nyokor. Jadi begini, ketika di situ ada banyak orang, manfaatkan kebanyakan orang yang banyak itu untuk supaya di-zoom. Saya sudah sempat ngomong tentang ini ke Kirom dulu, Mas Kirom ya, channel Kirom itu. Saya sempat ngomong ini tentang itu. Jadi kayak saya pernah membuat video yang di mana? Pak Idi yang di klinik itu. Nah, itu kan video saya ke pentas, ke penonton itu saya shoot semua kan. Sampai yang pojok-pojok itu saya shoot kan. Nah, begini. Manusia itu, masyarakat itu, orang itu punya kecenderungan dia itu senang melihat wajahnya di video gitu. Ketika dia tahu wajahnya itu ada di video, itu biasanya senang orang itu. Begitu. Makanya kan waktu kayak pengajian itu kan ketika ada banyak santri yang naik, itu mestinya di zoom satu-satu dekat gitu ya. Karena kan orang tuanya masih senang, anaknya senang, orang tuanya juga masih senang. Anak saya. Misalnya kayak gitu. Itu namanya memanfaatkan situasi. Ketika banyak orang itu yang ada di situ itu usahakan isu. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masalah pembuatan akun.
Oke. Sementara kita akan fokus di TikTok dulu untuk video short atau video pendeknya. Untuk akun itu buat baru apa teman-teman dari Ustadz atau Ustazah yang sudah punya? Yang punya mbak-mbak, nama akunnya apa? Nama akun yang untuk modul apa? TikTok. Dan itu kan walaupun Iya, maksudnya namanya. yang ini ya, baru Ya lulus sudah nggak bisa, Paliran. baru dulu paliran ya. Berarti kan sudah ada ilmunya, Gus. Untuk membuat konten kan sudah tahu baru Ya, saya. tinggal itu nanti nambahin hashtag itu ya di aku ya. Terus untuk yang ngelola untuk akun Putri siapa, akun Putra ini siapa nantinya. Terutama ya ini kan minta video pendek dulu. Nah, bagian itu saya tidak bisa menentukan. Itu nanti tinggal bagaimana di sini yang ada di sini yang mengatur siapa ini yang mau menjalankan. Masa ini semua yang mungkin nggak ngajar ini namanya MC. Ustaz Jen harus Setidaknya ada tiga, setidaknya ada 3 orang. Minimal 2 lah, minimal 2 yang bisa apa namanya yang nanti bisa difokuskan untuk ini. Konten detok, Ustaz. akun TikTok Jadi sudah ada. gini, usahakan membisa itu yang sekiranya memang bukan tenaga pengajar, Ustaz. Biar tidak mengganggu pekerjaan. Jadi begini, usahakan yang akan menjalankan ini nanti memang orang khusus yang memang dikerjakan untuk ini. Siapa? Yang akan membuat konten ini. Mau pas saya ngajar mereka repot nanti. Karena kan harapan saya kan begini. Ini kan nanti arahnya. Saya kan sudah ngobrol panjang tadi dengan jadi. Ini nanti arahnya supaya ini bukan hanya sekedar konten saja, tapi kemudian juga nanti sampean ini juga bisa nge-live kayak acara sebenarnya tempat pengajian itu. Dan itu butuh operator. Nah, umpama ini tenaga pengajar atau guru aktif yang terlibat yang melakukan itu, ini bahaya nanti tak ngaji nanti mas, kan begitu. Karena kan harapannya ini nanti bukan hanya sekarang saja, tapi sekalipun misalnya nanti bisa menjadi alumni tetap bisa melakukan itu. Tambah minimal bisa ngajari yang lain. Ini kan tenaga pengajar kaki ya? Tidak. Tenaga pengajar semua. Calon Sebagian calon. Ini sekalian buat akun TikTok, Gus. nah